Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. AC Milan telah menjadi sorotan utama dalam dunia sepak bola Italia, terutama setelah penampilan gemilang pemain penggantinya. Sebuah laporan dari Gazzetta dello Sport menggarisbawahi fakta menarik bahwa Rossoneri memiliki pemain pengganti support terbaik di Serie A saat ini. Faktanya, gol kemenangan yang dicetak oleh Noah Okafor dalam pertandingan ketika melawan Lazio hanya menambah catatan cemerlang mereka. Menurut laporan surat kabar tersebut, AC Milan telah mencetak total 13 gol musim ini dari bangku cadangan. Suatu pencapaian yang mengungguli tim-tim lain di 5 liga top Eropa. Angka ini mencerminkan kedalaman skuad Milan yang luar biasa yang dapat diandalkan bahkan ketika pemain utama absen. Dua pemain yang paling mencolok dalam kategori ini adalah Noah Okafor dan Luka Jovic. Keduanya sama-sama telah menyumbangkan 4 gol sebagai pemain pengganti, menjadikan mereka salah satu duet penyerang paling produktif di Serie A. Keberhasilan mereka menunjukkan bahwa Rossoneri tidak hanya memiliki keunggulan dalam starting 11 tetapi juga dalam opsi cadangan mereka. Pentingnya gol Okafor dalam pertandingan ketika melawan Lazio tidak bisa diabaikan. Setelah 3 pertandingan tanpa kemenangan, kemenangan ini menjadi penyegar bagi Milan meskipun penampilan mereka tidak selalu memuaskan. Bagi Noah Okafor sendiri, gol tersebut merupakan yang kedua dalam pertandingan melawan Lazio musim ini, menegaskan kontribusinya yang berharga sebagai pemain pengganti. Namun, pertanyaan tetap menggantung, apakah Noah Okafor maupun Luka Jovic dapat memberikan performa yang sama ketika diberi kesempatan untuk bermain sejak awal. Meskipun memiliki pemain pengganti super adalah aset yang berharga, kemampuan mereka untuk tampil konsisten dari menit pertama akan menjadi ujian sejati bagi kedalaman skuad AC Milan. CEO AC Milan Giorgio Furlani percaya jika masa depan klub bukan di San Siro. Bahkan menurutnya, stadion legendaris tersebut sudah tidak layak bagi Rossoneri. Diketahui jika Milan telah terlibat dalam tarik ulur dengan pemerintah kota mengenai kandang mereka. Bahkan banyak pendukung yang ingin tim tetap berada di San Siro, tetapi para eksekutif klub telah menguraikan rencana untuk membangun stadion baru. Melalui Sports City Live, AC Milan membeli tanah di daerah San Donato dengan tujuan untuk membangun stadion baru sendiri dengan kapasitas sekitar 70.000 tempat duduk di pinggiran kota dalam beberapa tahun ke depan. Berbicara kepada kantor berita ANSA, CEO Giorgio Furlani menegaskan jika stadion baru merupakan bagian dari proyek ekspansi yang lebih luas untuk Milan, yang juga melibatkan peningkatan fokus pada hubungan di Amerika dan di Timur Tengah. Pemain asal Prancis, Yacine Adli membongkar faktor penyebab kenapa dirinya sekarang mulai bermain reguler bersama AC Milan. Sejak didatangkan dari Bordeaux di tahun 2021 silam, Yacine Adli terbilang jarang tampil membela tim utama AC Milan. Namun, baru pada musim 2023-2024 ini, pemain 23 tahun itu akhirnya mendapatkan kepercayaan dari pelatih Stefano Pioli untuk tampil rutin di lini tengah Rossoneri. Mengutip dari Milan News, Adli berujar kalau perubahan posisi yang ditugaskan oleh Pioli membuat dirinya bisa tampil lebih sering untuk Milan. Adli sendiri dulunya adalah seorang winger ataupun gelandang serang. Namun karena stok pemain sayap dan gelandang serang di Milan sudah melimpah, ia pun disulap oleh pelatih Pioli menjadi gelandang tengah bertahan. Dan tugas baru itu bisa ia jalankan dengan baik sampai sejauh ini. Setelah penampilan yang lambat di awal musim, Luka Jovic mulai menemukan pijakannya bersama Milan. Agennya bahkan dikabarkan akan segera duduk bersama untuk merencanakan masa depannya di klub. Striker Serbia berusia 26 tahun itu tiba sebagai pemain tambahan di menit-menit akhir tenggat waktu bursa transfer musim panas lalu, di mana dia menandatangani kontrak 1 tahun setelah bergabung sebagai pemain bebas transfer.
Kesepakatan tersebut berisi opsi bagi Rossoneri untuk memperpanjang masa tinggal sang pemain selama 2 tahun. Luka Jovic awalnya gagal tampil mengesankan bersama Milan, di mana dia tidak mencetak gol dalam 3 bulan pertama di musim ini. Namun, keadaan berubah pada bulan Desember kemarin, di mana dia terus tampil baik di bawah asuhan Stefano Pioli. Luka Jovic kini telah mencetak 5 gol di Serie A sejak membuka rekening golnya melawan Frosinone pada tanggal 2 Desember yang lalu. Daniel Longo dari calciomercato.com merinci bagaimana Direktur Milan Giuseppe Moncada akan bertemu dengan Vali Ramadani, agen Jovic, pada akhir bulan ini untuk mendiskusikan masa depan sang penyerang di klub. Meski AC Milan cukup mengapresiasi kinerja striker Serbia tersebut, di mana dia telah menorehkan catatan 8 gol dalam 874 menit atau 1 gol setiap 110 menit, mereka tetap mengharapkan lompatan yang pasti dari mantan pemain Fiorentina tersebut. Mulai dapat kepercayaan dari pelatih Stefano Pioli, Yacine Adli bertekad untuk tembus skuad timnas Prancis senior. Namun saat ini fokusnya hanya untuk AC Milan. Yacine Adli pada dasarnya seorang gelandang serang dan itu dibuktikan dari perannya di musim lalu. Namun di musim ini pelatih Stefano Pioli lebih banyak memainkannya sebagai the playing playmaker atau gelandang bertahan dalam formasi 4-2-3-1. Dengan mulai intensnya ia bermain di starting 11 Rossoneri, pemain 23 tahun tersebut mengaku senang dengan peran barunya bersama Milan dan dia bertekad untuk menembus skuad timnas Prancis. Adli sendiri belum pernah bermain untuk tim nasional Prancis senior, namun ia telah mencetak 1 gol dari 5 penampilannya bersama skuad U20 Les Bleus. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.